Halo mahasiswa UT dimanapun kalian berada, bertemu lagi di kelas pengantar bisnis bersama saya, Dede Darsono, selaku tutor tutor kalian. Ini sudah memasuki pertemuan keempat. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Jangan lupa untuk membaca buku materi pokok pengantar bisnis dan materi pendukung lainnya ya di RDV. Nah, setelah mengikuti pertemuan keempat ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, mampu menjelaskan tipe-tipe korporasi, mampu menjelaskan alasan berwirausaha, mampu menjelaskan hal yang dibutuhkan menjadi wirausaha, dan mampu menjelaskan tentang perkembangan bisnis. Baik, untuk video di video pengantar kali ini, saya akan share screen materi pengantarnya terlebih dahulu. Oke, materi inisiasi di pertemuan keempat yaitu tentang kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia dapat dilihat dari siapa pemiliknya atau pendirinya, sumber modalnya, tujuan pendiriannya, sehingga terdapat macam-macam bentuk kepemilikan bisnis, gitu ya. Nah, dengan demikian, setiap bentuk kepemilikan bisnis sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing pebisnis tersebut. Ya, bisa Anda lihat di layar, gitu. Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia ada dari pemerintah, swasta nasional, swasta multinasional, badan koperasi, dan juga yayasan. Pemerintah biasanya berbentuk perusahaan jawatan atau kerjaan, ya. Bentukannya biasanya adalah Perum, perusahaan umum, PT, Persero, ya PT-nya Persero. Jadi perusahaan terbatas Persero itu, dan juga BUMD atau BUMD. Kalau swasta yang nasional, ini biasanya bisnis perorangan bisa bentuk firma, persekutuan komanditer, atau perseroan terbatas. Sedangkan yang multinasional udah jelas bisa PT, perusahaan terus, ataupun joint venture atau holding company atau perusahaan gabungan. Koperasi, jelas koperasi bisa produksi konsumsi ataupun kredit, dan yayasan ini adalah bisa bentuknya pendidikan atau pengembangan SDM yang sifatnya untuk kemanusiaan dan juga keadilan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk kepemilikan bisnis, pertama bidang bisnis yang dilakukan, gitu ya, eh, yang akan dilakukan apakah bidang produksi atau jasa, terus jumlah modalnya, terus pihak-pihak yang terlibat, tempat kegiatannya, apa perlu biaya atau tidak, dan layak tidaknya bisnis dari segi konsumen, dan besar resiko yang ditanggung dan siapa yang akan menanggung resiko tersebut. Tadi kita sudah bicara tentang bisnis. Jadi ada namanya perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam satu wilayah di negara Indonesia dengan tujuan jadi unsur-unsurnya satu, dia tidak terus-menerus, tidak terus. Yang kedua, secara terang-terangan, gitu ya. Yang ketiga, adanya perjanjian perdagangan, dan yang keempat, bermaksud memperoleh keuntungan atau laba. Pengelola kegiatan bisnis tadi ada bisnis perorangan. Nah, di mana ini dikelola bentuk kepemilikan bisnis dikelola perorangan sejenis badan usaha yang didirikan oleh seorang warga negara Indonesia sebagai wadah kegiatan bisnisnya untuk mencari mata pencaharian sehari-hari untuk menghidupi diri, anak, dan keluarganya. Ada juga partnership. Nah, ini adalah kegiatan bisnis yang dilakukan minimal oleh dua orang, gitu ya, dan dia berbagi keuntungan dan juga resiko. Yang ketiga ada korporasi. Korporasi bentuknya adalah perusahaan, gitu ya, yang dimiliki bisa lebih dari dua orang, gitu ya, dan di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban dan tunduk pada peraturan atau perundangan yang berlaku di keuntungan perusahaan perseroan.
Yang pertama, semua laba hanya untuk pengusaha. Yang kedua, biasanya organisasinya sederhana. Yang ketiga, pengendalian seutuhnya oleh pribadi atau perorangan. Dan yang keempat, biasanya pajaknya rendah, ya karena dimiliki. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, karena dimiliki perorangan, maka tanggung jawabnya atas semua kerugian ditanggung oleh sendiri. Dan tanggung jawabnya dia tidak terbatas, seluruh usahanya dia tanggung jawab, namun dananya terbatas. Dan keterampilan yang dimiliki pun pasti terbatas. Kalau partnership, biasanya akan memiliki dana tambahan karena lebih dari satu orang. Terus kerugian akan ditanggung tidak sendiri, tapi bersama, ya. Dan biasanya lebih ada spesialisasi. Oh dia bagian apa, saya bagian apa, seperti itu ya. Kerugiannya kalau partnership biasanya satu pengendaliannya dibagi menjadi yang dua misalkan ya kalau dua orang. Tanggung jawabnya tidak terbatas masih gitu ya. Dan labanya juga berbagi. Kalau korporasi gitu ya, keuntungannya pertama akses terhadap modal itu lebih luas. Tanggung jawabnya terbatas dan transfer kepemikirannya ada antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Kerugiannya kalau korporasi biayanya tinggi biasanya harus transparansi ke publik dan juga masalah keagenan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pajak. Tadi sudah bicara tentang macam-macam usaha. Nah, bentuk usahanya ada PT, firma, CV, Community Landscape, usaha dagang, BUMN, korporasi, dan lain-lainnya. PT. Nah, persoalan terbatas. Terbatas maksudnya di sini adalah tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimiliki. Nah, PT ini merupakan bisnis yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris sebagai pendiri dan sebagai pemegang saham. Modal usaha terdiri dari hasil penyetoran para pemegang saham, tanggung jawab dan risikonya masing-masing pemegang saham terbatas pada nilai nominal yang masing-masing saham dimiliki. Semakin besar saham yang dimiliki, maka tanggung jawabnya pun semakin besar dan risiko yang diambil pun semakin besar. Ya. Kalau firma, suatu badan usaha yang khusus didirikan menjalankan perusahaan dengan nama bersama, biasanya dua orang, kayak firma hukum gitu ya. Misalkan Andri and siapa gitu ya. Nah, unsur-unsur dalam firma biasa menjalankan usaha bersama, namanya bersama, ada dua nama biasanya digabungkan, tanggung jawab sekutu secara pribadi ataupun keseluruhan. Tata caranya biasanya lewat pembentukan awal pendirian, pendaftaran ke pengadilan negeri, dan kemudian baru diumumkan dalam berita acara negeri. CV. Nah, bentuk kepemilikan persekutuan komanditer ini perluasan dari bisnis perorangan, gitu ya, diatur dalam KUHP pasal 19. Nah, persekutuan komanditer ini merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang dibentuk oleh seorang atau lebih persero dengan tanggung jawab penuh, di mana CV didirikan oleh beberapa sekutu, beberapa orang atau sekutu, dan menyerahkan uangnya, mempercayakan uang itu untuk dipakai dalam persekutuan. Ada dua macam, sekutu komanditer dan juga sekutu komplementer. Kalau komplementer, dia yang aktif dalam mengurus persekutuan tersebut, jadi aktif dalam CV disebut komplementer. Kalau komanditer, dia yang pasif, tidak ikut ke pengurusan. Kata pendiriannya itu sama seperti firma, ya. Gitu. Itu untuk pengantar di video kali ini, gitu ya. Selanjutnya Anda bisa baca buku materinya, gitu ya, di RBP, dan jangan lupa untuk mengerjakan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.